Siapa sih dari kalian yang gak tertarik begitu dijanji dapat uang ratusan miliar? Syaratnya cukup mudah, kalian cuma perlu ngikutin sebuah permainan yang nguji keberuntungan dan mental kalian buat nyingkirin lawan, sahabat, bahkan keluarga sendiri kalau perlu. Kalau kalian menang, kalian bisa bawa uang hadiah sebesar 555 miliar rupiah. Itu pun kalau menang dan beruntung. Tapi kalau kalian tersingkir, ya kalian tinggal pulang. Tapi nggak pulang ke rumah ibu kalian, melainkan pulang ke pangkuan yang maha kuasa. Untungnya game gila ini hanya ada di serial terbaru Netflix berjudul Squid Game, yang menceritakan tentang 456 orang putus asa dan mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti serangkaian permainan survival demi meraih hadiah sebesar 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar rupiah. Squid Game atau game cumi-cumi ini sendiri menurut Mimin tuh game yang gak berkeprimanusiaan gitu. Karena gimana enggak? Game ini adalah permainan cumi-cumi tapi yang mainin anak-anak manusia. Lah terus cumi-cumi main apa dong? Untuk tahu lengkapnya, Panel Story sudah merangkum jalan cerita dari serial Squid Game yang akan terbagi dalam beberapa part. Sebelum menyimak videonya, kalian bisa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Squid Game sejatinya adalah permainan klasik yang dulunya dimainkan anak-anak Korea di tengah lapangan. Di mana ada dua tim, yaitu tim bertahan dan tim menyerang. Tim bertahan akan berdiri di area kotak dan tim menyerang akan berusaha masuk ke wilayah itu. Kemudian keduanya akan saling serang untuk meraih kemenangan. Ya mungkin kalau di Indonesia mirip-mirip gobak sodor kali ya. Game ini dulunya sering dimainkan oleh seorang pria bernama Gi-hun, pemuda luntang-lantung yang hobi berjudi dan selalu nyusahin ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Karena hobi berjudinya ini, Gi-hun akhirnya terlilit hutang pinjol yang cukup besar, sehingga istri dan putri semata wayangnya kini pergi meninggalkannya. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Gi-hun yang tidak punya uang untuk membelikan putrinya hadiah, kemudian diam-diam menguras uang ibunya di ATM untuk bermain judi pacuan kuda bersama temannya. Kurang ajar emang si Gi-hun ini. Meskipun di hari itu adalah hari keberuntungannya, karena dia berhasil menang taruhan dan mendapat uang 4,6 juta won. Dia bahkan memberikan uang tip kepada penjaga loket. Gi-hun kemudian menelpon putrinya dan berjanji akan menjemputnya di sekolah untuk mengajaknya makan apapun yang putrinya mau, sekaligus membawakannya hadiah ulang tahun. Tapi belum sempat ia memenuhi janji kepada putrinya, penagih hutang yang sudah lama mencarinya berhasil menemukan Gi-hun di tempat itu. Karena tak ada niat untuk mengembalikan uang yang ia pinjam, Gi-hun mencoba melarikan diri dan tak sengaja menabrak seorang gadis. Gi-hun pun tertangkap dan dipaksa melunasi hutang-hutangnya. Karena takut disiksa, Gi-hun akhirnya mengaku kalau dia baru saja mendapat uang. Namun saat dia ingin menyerahkan uang hasil taruhan yang ia simpan di kantong jas, ternyata kantong itu sudah robek dan dia baru menyadari kalau wanita yang ia tabrak tadi adalah pencopet yang sudah mengambil semua uangnya. Rentenir kemudian menyodorkan surat perjanjian kepadanya. Jika Gi-hun tidak bisa melunasi hutangnya hingga bulan depan, maka Gi-hun harus menyerahkan satu ginjal dan satu bola matanya. Dengan sudah tidak ada lagi selembar uang di kantong, Gi-hun menghampiri penjaga loket dan meminta kembali uang tip yang sudah ia berikan. Ia gunakan uang itu untuk menyenangkan hati putrinya dengan membelikannya hadiah ulang tahun seadanya serta makan di pinggir jalan. Gi-hun berjanji pada putrinya akan membelikan hadiah yang layak di ulang tahun berikutnya. Gi-hun lalu mengantar putrinya pulang ke apartemen mantan istrinya yang sudah menunggunya di depan. Namun bukannya menyambut dengan ramah, Gi-hun malah langsung disuruh pulang. Dan sepertinya si emak ini udah empet banget ngeliat Gi-hun. Di tengah memikirkan beban hidupnya, Gi-hun dihampiri oleh seorang pria di stasiun. Pria ini memberinya tantangan. Kalau Gi-hun bisa membalikan kartu dakji miliknya, maka dia akan mendapat uang 100.000 won. Tapi kalau pria itu yang berhasil, Gi-hun gak usah bayar pakai uang, tapi cukup digampar aja. Gi-hun yang melihat ternyata di dalam koper pria itu isinya emang duit, Gi-hun pun tertarik memainkannya, ya hitung-hitung dia nunggu kereta pulang. Setelah berkali-kali kalah, akhirnya di satu kesempatan, Gi-hun berhasil menang dan mendapat hadiah uang yang dijanjikan.
Pria ini kembali menawarkan dengan sopan sebuah permainan dengan hadiah yang jauh lebih besar kepada Gi-hun. Tapi Gi-hun gak tertarik, karena dia udah ngerasa cukup dengan hadiah uang yang baru ia dapat dari si pria itu. Namun secara mengejutkan, pria itu menyebut dengan lengkap biodata Gi-hun beserta semua data hutang Gi-hun di bank dan rentenir. Bahkan dia juga tahu kalau Gi-hun baru saja menandatangani surat penyerahan organ. Nah loh. Sebelum pergi, pria itu memberikan sebuah kartu dengan nomor telepon yang dapat dihubungi jika suatu waktu Gi-hun bersedia menerima tawarannya. Meskipun Gi-hun dikenal suka berjudi dan mabuk, namun dia memiliki kepribadian yang tulus dan selalu memikirkan orang lain, terutama ibunya. Saat makan malam, Gi-hun mendengar kabar dari ibunya kalau tahun depan putrinya yang bernama Ga-yeong akan pindah ke Amerika bersama ayah tirinya yang dapat pekerjaan di sana. Kalau itu terjadi, maka Gi-hun tidak bisa melihat putrinya lagi dan dia juga tidak dapat menepati janji memberi hadiah yang bagus di hari ulang tahun putrinya tahun depan. Saat Gi-hun pusing memikirkan cara merebut hak asuh anak dari mantan istrinya, dia teringat dengan tawaran pria di stasiun dan mencoba menghubungi nomor yang diberikan. Setelah Gi-hun bersedia menerima tawaran pria itu untuk mengikuti permainan, Gi-hun dijemput menggunakan mobil yang di dalamnya terdapat orang-orang yang nantinya juga akan memainkan game itu. Mereka semua dibius menggunakan gas tidur dan dibawa ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Mereka kemudian bangun di dalam ruangan bersamaan dengan peserta permainan yang jumlahnya ada 456 orang yang sudah diberi nomor sesuai urutan partisipasi. Dan Gi-hun merupakan peserta terakhir yang terdaftar dengan nomor 456. Gerak-gerik mereka selalu diawasi oleh seorang yang menggunakan topeng low poly dengan kostum hitam yang dijuluki frontman, beserta anak-anak buahnya yang menggunakan topeng simbol X, O, dan kotak, layaknya stick game konsol. Gi-hun kemudian bertemu dengan peserta nomor urut 1 yang usianya masih remaja, 60 tahun yang lalu tapi. Kakek tua itu bernama Babeh Ilnam. Di dalam Gi-hun juga bertemu dengan temannya yang bernama Sang-woo. Bahkan gadis yang pernah mengambil uang hasil taruhannya juga ada di sana. Gadis itu bernama Kang Se-byoh yang lagi dihajar oleh peserta bernama Doksu terkait masalah pribadi. Karena terjadi keributan di dalam, panitia pun datang untuk menertibkan mereka. Para peserta kemudian dijelaskan mengenai peraturan selama berada di dalam, di mana nantinya mereka semua akan memainkan 6 jenis permainan. Sayangnya para peserta nggak dikasih tahu jenis permainan apa aja yang akan mereka mainkan. Karena selain untuk menjaga permainan tetap adil, semua yang berkaitan dengan tempat itu sangat dijaga kerahasiaannya. Itulah kenapa semua petugas di sana menutupi identitas mereka dengan topeng. Bahkan dompet dan HP peserta juga mereka sita tanpa izin untuk menjaga kerahasiaan tempat itu dari dunia luar. Karena mayoritas dari mereka terlilit masalah hutang, petugas kemudian memberikan mereka pilihan, kembali pulang dan terus bersembunyi dari kejaran rentenir atau menerima tawaran bermain dengan hadiah uang yang fantastis. Jika mereka tergiur menandatangani kontrak, maka mereka harus mematuhi 3 pasal di dalamnya. 1. Mereka tidak boleh berhenti bermain. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan 3. Permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju menghentikan permainan. Tanpa pikir panjang, mereka lalu menandatanganinya dan menuju area permainan pertama. Nama permainan pertama ini adalah lampu merah, lampu hijau, di mana pemain harus mencapai garis finish dalam waktu 5 menit. Mereka hanya boleh bergerak maju ketika boneka animatronik ini berteriak lampu hijau. Kalau ketahuan bergerak sedikit saja saat dia bilang lampu merah, maka pemain akan dieliminasi. Begitupun dengan pemain yang tidak mencapai garis finish saat waktu sudah habis. Meski permainan ini terdengar mudah, tapi baru saja permainan dimulai, salah seorang peserta mencoba mencapai garis finish duluan. Karena terburu-buru, dia ketahuan bergerak saat boneka itu bilang lampu merah dan membuatnya tereliminasi. Mereka pun ketakutan saat tahu tereliminasi dari permainan berarti auto pindah alam. Keadaan seketika menjadi sangat mengerikan. Mereka yang ketakutan segera berlari berhamburan, tapi sensor gerak yang terpasang pada animatronik itu secara otomatis menembaki mereka dari berbagai arah. Permainan yang awalnya terkesan sederhana jadi arena pembantaian. Mereka yang masih hidup mau tidak mau harus mematuhi permainan karena tidak ada kesempatan bagi mereka untuk kabur dari tempat itu.
Babe Ilnam dengan semangat meneruskan permainan di saat pemain lain masih gemetar dengan situasi yang mereka lihat barusan. Karena waktu juga terus berjalan, pemain yang masih hidup mulai mengikuti Babe Ilnam maju ke depan garis finish. Di waktu tersisa, Gi-hun harusnya tereliminasi karena keseimbangannya hilang. Beruntung seorang pria Pakistan bernama Ali menolongnya saat itu. Gi-hun akhirnya selamat dan sampai di garis finish tepat waktu, sedangkan mereka yang kehabisan waktu harus tersingkir dengan cara yang tragis. Permainan pertama selesai dan hanya menyisakan 201 orang saja dari 456 peserta, lebih dari setengahnya tewas pada permainan pertama. Mereka yang tersingkir akan dikremasi meskipun masih ada beberapa yang sekarat. Sedangkan mereka yang lolos meminta kepada panitia untuk menyudahi permainan gila ini melalui voting sesuai pada pasal 3 permainan. Panitia kemudian menunjukkan uang hadiah yang sudah terkumpul, di mana tiap peserta yang tewas diganti dengan uang 100 juta won, yang saat ini total hadiah sudah mencapai 25,5 miliar won. Jika permainan terhenti, maka yang masih hidup tidak akan mendapat apapun, karena uang itu nantinya akan diberikan ke tiap keluarga peserta yang tereliminasi. Voting pun dilakukan, dimulai dari nomor peserta terakhir, yaitu Gi-hun. Gi-hun memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Awalnya mereka semua sepakat untuk menghentikan permainan, tapi karena tergiur dengan hadiah uang miliaran di depan mata, banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memilih melanjutkan permainan. Begitupun dengan sahabatnya, Sang-woo dan juga Sae-byo. Mereka memilih agar permainan ini dilanjut. Hasil voting seimbang, 50-50, dan menyisakan satu peserta terakhir yang menjadi penentu apakah nantinya permainan akan berhenti atau lanjut dimainkan. Semua itu tergantung pada peserta nomor 1, yaitu Babe Ilnam. Dengan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup karena tumor otak yang dideritanya, Babe pun memilih tombol silang, yang artinya suara dimenangkan oleh tim nggak mau lanjut. Dan permainan terpaksa dihentikan meski tim yang mau lanjut bermain melakukan protes keras terhadap panitia. Mereka pun dipulangkan, Gi-hun dan Sae-byo diturunkan di tempat yang sama. Sedangkan Sang-woo dan Ali juga diturunkan bersamaan. Ali yang tidak punya ongkos untuk pulang ke rumah berniat pulang dengan jalan kaki. Karena merasa iba padanya, Sang-woo lalu memberinya sedikit uang untuk naik bus. Keesokan pagi Gi-hun mendatangi kantor polisi. Dia memperkenalkan namanya untuk melaporkan bahwa dia telah menjadi korban penculikan dan dipaksa ikut permainan yang banyak menelan nyawa itu. Namun karena tidak memiliki bukti apapun dan juga tidak dapat memberitahu di mana lokasinya, polisi menganggapnya hanya omong kosong. Gi-hun lalu menyerahkan kartu yang pernah ia terima. Polisi mencoba menghubungi nomor di belakang kartu itu, dan nomor itu hanyalah nomor seorang wanita yang baru bangun tidur. Gi-hun pun akhirnya diusir dari kantor polisi karena dianggap hanya mengganggu pekerjaan mereka saja. Tapi dia penasaran dan mencoba menghubungi nomor itu sekali lagi dari ponselnya. Namun nomor yang sebelumnya sempat diangkat oleh seorang wanita kini tidak lagi terdaftar. Seorang detektif bernama Junho kemudian datang dan melihat kartu yang Gi-hun tinggalkan di kantor polisi. Sepertinya dia tidak asing dengan kartu yang memiliki simbol tersebut. Karena ternyata Junho pernah melihat kartu itu di kos-kosan tempat kakaknya tinggal, yang saat ini kakak Junho tidak diketahui keberadaannya. Dalam perjalanan pulang, Gi-hun bertemu dengan Sang-woo, yang saat ini terlilit hutang 6 miliar won. Bahkan Sang-woo sampai menyerahkan semua aset miliknya, termasuk toko ibunya sebagai jaminan. Sang-woo selama ini selalu berbohong kepada ibunya, kalau dia adalah pembisnis sukses di Amerika. Tak lama kemudian Gi-hun mendapat panggilan masuk dari rumah sakit yang mengabarkan kalau ibunya sedang dirawat di sana akibat diabetes dan kakinya terancam diamputasi. Meski begitu ibunya menolak untuk dirawat dan meninggalkan rumah sakit karena tidak memiliki uang untuk biaya perawatan. Karena uang tabungannya sudah dikuras semua oleh Gi-hun. Setelah melihat penderitaan ibunya, Gi-hun pun menyesali perbuatannya. Dia berniat meminjam uang kepada mantan istrinya untuk biaya pengobatan penyakit ibunya. Suami dari mantan istri Gi-hun kemudian memberinya uang, tapi sebagai gantinya Gi-hun tidak boleh bertemu dengan putrinya. Gi-hun jadi marah dan langsung mengembalikan uang itu padanya. Sementara Sang-woo sedang dicari oleh polisi karena telah menggelapkan dana serta pelanggaran undang-undang pidana ekonomi lainnya. Tapi beda jauh dengan nasib Gi-hun dan Sang-woo, para pemain lainnya juga memiliki masalah keuangan. Sae-byo yang berasal dari Korea Utara memiliki adik laki-laki. Dan dia ingin membawa ibunya tinggal di Korsel bersama dirinya. Tapi saat mengurus dokumen dia malah dipersulit dan terus-terusan diperas.
Begitupun dengan Doksu yang merupakan anggota gangster. Hidupnya tidak tenang karena terus dikejar-kejar mafia penagih hutang. Ali sebagai imigran Pakistan yang bekerja di Korsel, gajinya belum dibayar selama 6 bulan. Saat Ali meminta haknya, dia terlibat perkelahian dengan bosnya, hingga terjadi insiden yang menyebabkan tangan si bos tergiling mesin. Sang-woo yang pada saat itu sedang menyendiri di hotel kembali menerima kartu. Namun kartu itu tidak berisi nomor telepon, melainkan tanggal penjemputan jika dia ingin mengikuti permainan kembali. Detektif Junho kemudian mendatangi Gi-hun untuk menanyakan kasus penculikan yang pernah Gi-hun laporkan di kantor polisi. Junho juga bilang kalau kakaknya memiliki kartu yang sama dengan Gi-hun dan saat ini sedang mencarinya. Gi-hun yang lagi stres mikirin biaya pengobatan ibunya memilih diam dan meninggalkannya. Dengan masalah-masalah yang dihadapi tiap pemain, mereka akhirnya memutuskan mengikuti kompetisi kembali. Di dalam mobil, Sebio yang tahu akan dibius sudah mempersiapkan dirinya dengan menahan nafas. Sementara di belakang, Junho ternyata mengikuti mobil yang membawa pemain hingga tiba di pelabuhan. Dia berhasil menyusup ke dalam salah satu mobil. Saat dilakukan pengecekan, Junho membunuh salah satu panitia untuk melakukan penyamaran menggunakan kostumnya. Mayat itu kemudian dibuang ke laut bersama dengan dompet yang berisi identitas milik Junho. Begitu sampai di pulau yang menjadi lokasi permainan, panitia permainan mengganti pakaian peserta dan menyita barang-barang yang mereka bawa. Sebio yang masih sadar lalu diam-diam menyembunyikan pisau milik panitia. Dari 201 orang peserta sebelumnya, kini ada 187 orang pemain yang kembali. Gi-hun bertemu lagi dengan Sang-woo dan Ali, dan mereka kemudian membentuk tim untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permainan. Babe Ilnam kemudian bilang, gue boleh masuk ke circle kalian gak? Dia pun diizinkan masuk, ya daripada kualat gitu kan. Begitupun dengan Doksu yang juga terlihat sedang memilih beberapa pria sebagai anggotanya. Saat melakukan penyamaran, Junho sangat berhati-hati mengambil tindakan. Dia juga menyembunyikan wajahnya begitu melihat CCTV. Karena bukan hanya pemain saja yang diawasi dengan ketat, para staf di sana juga ikut dimonitor menggunakan CCTV. Di malam hari, seorang wanita bernama Miryong izin ke toilet, begitupun dengan Sebio. Ternyata Sebio merencanakan sesuatu. Dia menggunakan pisaunya untuk membuka ventilasi dan masuk untuk melihat keadaan sekitar. Miryong yang niatnya cuma pengen menghisap rokok yang dia sembunyikan di celana dalamnya terpaksa membantu Sebio dengan mengulur-ulur waktu agar petugas tidak masuk ke dalam toilet. Sebio melihat di area dapur mereka sedang memasak gula. Dan itu membuatnya jadi punya gambaran mengenai permainan berikutnya. Tapi aksinya hampir ketahuan karena seekor tikus mengagetkannya. Beruntung Sebio kembali tepat waktu sebelum petugas masuk ke dalam toilet mereka. Keesokan hari saat mereka bersiap memainkan permainan kedua, Sebio lalu memberitahu apa yang ia lihat semalam kepada Miryong. Meski ia belum dapat memastikan permainan apa yang akan mereka temui dengan gula-gula yang dilelehkan. Setelah selesai sarapan, mereka dibawa dan dikumpulkan untuk mengikuti permainan kedua. Sang-woo mendekati Sebio untuk menanyakan apa yang ia lihat semalam. Sebio memberitahunya. Begitu tiba di lokasi permainan dan melihat simbol-simbol di depannya, Sang-woo jadi mengingat masa kecilnya. Dia pun menduga kalau apa yang diberitahu Sebio ada hubungannya dengan permainan yang akan dimainkan. Tapi Sang-woo tidak mau memberitahu kelompoknya dan malah menyuruh mereka untuk memilih masing-masing satu simbol. Dari simbol-simbol lingkaran, segitiga, bintang, dan payung, Sang-woo memilih bentuk simbol yang paling mudah, yaitu segitiga. Sebio juga mengikuti pilihannya. Sementara Ali memilih lingkaran, Babe Ilna memilih bintang, sedangkan Gi-hun kebagian bentuk yang paling sulit, yaitu payung. Mereka pun dibagikan kaleng oleh panitia yang ternyata berisi permen gula sesuai simbol yang mereka pilih tadi. Tantangannya mereka harus memisahkan bentuk itu dulu mengikuti pola menggunakan jarum jahit. Jika bentuk itu rusak, maka udah tau lah ya mereka akan diapain nantinya. Mereka memiliki batas waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Pertandingan pun berjalan. Peserta yang memilih bentuk segitiga berhasil menyelesaikan permainan dengan mudah, termasuk Sang-woo dan Sebio. Dengan bersusah payah, Ali juga berhasil melewati tantangan yang diberikan. Sementara Babe Ilnam dan Gi-hun masih kesulitan memisahkannya. Mereka yang gagal langsung dieksekusi di tempat. Pemain yang masih berusaha menyelesaikan permainan makin jadi gemetar dan kehilangan fokus.
Miryong menggunakan korek api yang ia bawa untuk memanaskan jarum agar lebih mudah memisahkannya mengikuti pola, sehingga dia lolos dan memberikan korek itu kepada Doksu. Di tengah penyamarannya, Junho dicurigai oleh petugas topeng kotak karena ia tidak menjalankan tugas sesuai simbol topeng yang ia gunakan. Seharusnya Junho mengangkat tubuh mereka yang tereliminasi, sedangkan yang menggunakan topeng segitiga adalah eksekutor, dan si kotak ini bisa dibilang atasan mereka berdua nih. Gi-hun masih kesulitan sementara dia melihat waktu kurang 2 menit lagi. Hal ini membuat keringat dinginnya menetes mengenai permen gulalinya. Gi-hun menyadari kalau gulali itu jadi meleleh dan dia mendapat ide untuk menjilati gulali sampai polanya menipis. Pemain lain yang melihat cara Gi-hun kemudian mengikutinya. Gi-hun akhirnya lolos di detik-detik akhir, begitu juga dengan Babeh, Ilnam, dan Doksu. Salah seorang peserta yang gagal kemudian melawan saat ingin dieksekusi. Dia mengambil pistol petugas dan menyandera topeng kotak. Pria ini juga meminta agar topeng kotak melepas topengnya. Setelah diancam menggunakan senjata, topeng kotak pun memperlihatkan wajahnya kepada pria itu. Frontman segera turun untuk membunuh orang yang menggunakan topeng kotak karena sudah melanggar peraturan dengan memperlihatkan wajahnya. Sesuai peraturan, semua staf tidak boleh membuka topeng kecuali saat sedang sendirian. Junho secara diam-diam menukar topengnya menjadi simbol kotak agar dia dapat menyelidiki lebih dalam karena dia tahu simbol kotak memiliki otoritas terhadap sektor permainan. Cerita pun masih akan berlanjut.